Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kamelia Nur Ajija, mahasiswa dari kelas TI 23B dengan NIM 230511056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah basis data yang dibimbing oleh Bapak Sabar Santoso MT. Judul dari proyek saya adalah Sistem Manajemen Bengkel Mobil. Aplikasi ini saya buat menggunakan Python dengan library Tkinter untuk tampilan antarmuka UI, serta MySQL Workbench untuk perancangan dan pengelolaan database-nya. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mensimulasikan sistem manajemen bengkel mobil yang memiliki fitur login berdasarkan level pengguna, admin, dan pelanggan, atau pengelolaan data pelanggan, layanan, dan transaksi, dan juga masih banyak pengelolaan lainnya secara interaktif. Oke, pertama-tama kita buat dulu database-nya yang saya buat. Nama database-nya itu DB Bengkel, supaya semua catatan bengkel mobil tersimpan dengan rapi. Di dalamnya ada 5 tabel inti. Pertama, membuat tabel login. Tabel login ini user untuk data login 2 peran, admin dan juga pengguna biasanya. Tersimpan username, password, dan juga peran. Pelanggan, di sini ada tabel pelanggan nih. Tabel pelanggan ini menyimpan nama, nomor HP, dan juga alamat. Kemudian ada tabel layanan. Tabel layanan ini berisi daftar jenis servis lengkap dengan kategori dan tarifnya. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini menampung riwayat servis tiap pelanggan terhubung ke tabel pelanggan dan layanan, plus tanggal dan total bayarnya. Kemudian ada tabel spare part. Tabel spare part itu untuk mencatat stok suku cadang, nama barang, kemudian stok, dan juga harga satuannya. Kemudian ada tabel pembelian spare part. Tabel pembelian spare part ini untuk log pembelian suku cadang, kapan dibeli, berapa banyak, dan total biayanya. Setelah tabel jadi, kita bisa langsung memasukkan data awal atau insert supaya aplikasinya bisa dipakai tanpa input manual dari nol misalnya. Nah, jika kita role-nya admin, maka akan otomatis punya akses penuh ke semua tabel, sedangkan user hanya bisa melihat yaitu layanan servis meninjau transaksi yang telah dilakukan. Nah, di sini juga user bisa mengupdate, di mana itu user bisa membuat password baru atau membeli spare part. Ringkasnya, satu script ini sudah siap pakai buat database bentuk tabel, isi data awal, dan atur hak akses sesuai peran. Jadi bengkel bisa langsung dijalankan secara digital tanpa ribet lagi. Di sini juga terdapat beberapa fungsi agregat, yaitu ada count, sum, max, dan min. Sum ini untuk total transaksi tiap kategori layanan. Kemudian ada count. Count ini untuk setiap jumlah transaksi pelanggan. Kemudian ada max, di mana max itu untuk mencari transaksi terbesar per kategorinya. Kemudian ada min. Min itu untuk mencari transaksi terkecil per kategori. Kemudian average. Average itu untuk mencatat rata-rata transaksi per pelanggannya. Sebelum kita run DB-nya, kita nyalakan dulu
examnya. Nah, kita nyalakan dulu ini exam PP-nya, bagian modul Apache dan MySQL-nya sampai berwarna hijau agar bisa menjalankan kode program yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita langsung saja run DB-nya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita langsung ke setelah kita membuat database-nya, langsung saja kita mencoba aplikasi yang sudah dibuat, yaitu aplikasi sistem manajemen bengkel mobil. Kita jalankan dulu programnya dan akan menampilkan halaman login, di mana dalam database yang sudah dibuat, saya telah membuat data user di mana perannya yaitu admin dan juga user. User itu adalah pelanggan bengkel ini. Kemudian dari kedua peran tersebut mempunyai hak akses yang berbeda. Yang pertama admin, di mana admin bisa mengelola semua hak akses, sedangkan user bisa melihat dan juga mengupdate. Oke, langsung saja kita login sebagai admin. Dimana saya sudah membuat data admin itu, usernya itu admin_bengkel dan passwordnya itu admin123. Kemudian login. Nah, di sini ada notifikasi login berhasil, selamat datang admin bengkel. Pada halaman dashboard admin ini, di mana memiliki beberapa menu, yaitu ada menu pelanggan, layanan, spare part, transaksi, laporan, dan juga profil. Nah, langsung saja kita masuk ke menu pelanggan. Nah, menu pelanggan ini kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan juga mencari pelanggan. Oke, kita langsung saja coba menambahkan pelanggan baru, misalnya namanya itu Siti Maipulan. Nomor HP-nya itu kita bebas ya, misalkan jalannya itu misalkan Jalan Bakung. Kemudian simpan. Nah, datanya akan berhasil ditambahkan dan akan tersimpan otomatis di database-nya. Ini adalah database yang sudah saya buat sebelumnya di MySQL Workbench. Di sini juga kita bisa mengedit pelanggan. Misal kita mau mengedit pelanggan, kita edit dulu pelanggannya. Nah, di sini kita mengubah nama Najwa. Nah, kita simpan perubahannya. Oke, datanya tersebut berhasil diedit. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus datanya. Misalkan menghapus datanya. Oke, berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke menu layanan, di mana menu layanan ini juga sama seperti menu pelanggan sebelumnya, yaitu ada tambah,
edit, dan juga hapus. Juga bisa mencari. Nah, di sini datanya itu sudah sesuai dengan database yang sudah saya buat tadi. Kemudian di sini kita masuk ke menu spare part, di mana menu spare part juga sama, bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Datanya juga saya sudah buat tadi di database-nya, itu tabel spare part. Kemudian kita masuk ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi juga sama, kita bisa menambah transaksi, mengedit, dan juga menghapus. Di manajemen transaksi ini kita juga bisa mencetak struk si pelanggan tersebut. Oke, kita langsung saja coba ya, kita cetak struknya. Misalkan kita masuk dulu deh ke tambah transaksi, misalkan tadi si Camellia itu ganti oli misalnya, kemudian tanggalnya mulai tanggal sekarang, kita pilih dulu deh. Nah, kemudian simpan, ini belum di oke, kemudian simpan. Nah, berhasil ditambahkan, berarti si Camellia itu udah melakukan transaksi. Nah, kemudian kita akan mencetak struk. Nah, di sini ada notifikasi peringatan bahwa pilih data transaksi yang ingin dicetak terlebih dahulu. Oke, kita pilih dulu, kemudian cetak struk. Nah, sini misalkan Camellia. Oke, berhasil. Kita bisa lihat struknya ya. Oke, struknya seperti ini, benar. Oke, jadi struknya seperti ini gambarannya. Setelah itu kita masuk ke menu laporan. Menu laporan ini data dari hasil fungsi agregat yang sudah dibuat sebelumnya dalam database. Jadi sum, yaitu di sini sum itu total per kategori. Kemudian ada count itu jumlah transaksi. Kemudian ada maksimal itu transaksi terbesarnya. Kemudian ada min itu transaksi terkecil pelanggan yang ada di bengkel mobil ini. Kemudian ada rata-rata transaksi, yaitu fungsi average. Di sini juga di laporan bengkel kita bisa ekspor sebagai Excel. Datanya itu kita bisa disimpan sebagai Excel, misalkan laporan bengkel. Oke, kita save. Oke, berhasil. Nah, di sini juga kita akan memunculkan data yang sudah diekspor ke Excel. Nah, di sini total per kategori, oke, sudah masuk. Kemudian jumlah transaksi terbesar, transaksi terkecil, dan rata-rata transaksi. Oke, sudah berhasil. Kemudian profil, di mana menu profil ini bisa mengubah password lama menjadi password yang baru jika si admin itu ingin mengubah password lama ke password yang barunya. Kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita logout, kita masuk ke menu user.
Misalnya di sini kita sudah membuat di database-nya itu user underscore bengkel, kemudian passwordnya itu user 123, sudah dibuat di database tadi sebelumnya. Oke, berhasil, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard user. Dimana user itu hanya bisa melihat nih, di sini bisa melihat daftar layanan bengkel, jadi tidak bisa mengedit. Kemudian ke menu beli spare part, di mana user bisa mengedit, mengupdate pembelian spare part. Jadi kita bisa beli spare part, jadi si user ini bisa mengupdate juga pada bagian pembelian spare part. Kemudian di transaksi ya, saya itu di transaksi si usernya itu, dimana di sini user cuma bisa mencetak struk pembayarannya saja. Juga di user layanan servis juga user layanan servis dan pembelian spare part. Kemudian di sini juga ada profil, sama saja seperti sebelumnya pada admin. Di sini user juga bisa mengubah password lama ke password baru jika ingin diubah passwordnya. Oke. Kita coba membuat akun baru, sign up, kemudian kita ketikkan username-nya itu misalnya Pemilihan Rajija, passwordnya itu 234, kemudian pilih role-nya itu sebagai user, misalkan daftar. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk saja dengan nama user yang setelah tadi buat, Camelia Rajija. Kemudian passwordnya itu tadi 234. Kita juga di sini memiliki fitur lihat password ya. Di sini lihat password, kita bisa melihat password dan bisa menyembunyikan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, di sini berhasil login, kita masuk. Nah, tadi kan si Camelia itu transaksinya itu kan mengganti oli, layanannya itu ganti oli. Nah, di sini sudah masuk transaksinya otomatis. Oke, sudah masuk. Kemudian layanan servisnya tidak bisa layanan servis itu hanya bisa dilihat saja oleh si user. Kemudian di sini si user bisa membeli spare part, misalkan bisa mau membeli apa, di sini bisa pilih, kemudian bisa tambahkan ke keranjang, misalkan contoh nih beli busi, nah tambahkan ke keranjang, misalkan beli sekarang. Oke, berhasil. Nah, data ini akan masuk ke transaksi saya, yaitu ini layanan servis si Camelia itu tadi ganti oli, kemudian pembelian spare partnya itu tadi si Camelia itu beli busi. Oke, sudah masuk ke datanya itu. Oke, sudah. Demikianlah presentasi tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Sistem Manajemen Bengkel Mobil. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi konsep basis data dalam sebuah aplikasi. Terima kasih kepada Bapak Sabar Santoso MT atas bimbingannya, serta terima kasih juga atas perhatiannya Bapak, Ibu, dosen dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menerimanya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.